Para adorator yang terkasih, Santo Paulus telah menegaskan bahwa keselamatan tidak datang dari Taurat, melainkan dari Kristus. Manusia dibenarkan karena imannya dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat sendiri tidak menyangkal hal itu, tetapi justru membenarkannya sebagaimana nyata dalam kehidupan Abraham. Abraham yang dibenarkan semata-mata karena imannya, bukan karena melaksanakan hukum Taurat. Jika demikian, mengapa hukum Taurat diberikan? Santo Paulus memperlihatkan bahwa hukum itu diberikan untuk menuntun dan mengawal orang-orang Yahudi sampai Kristus datang. Dalam hukum itu, orang dapat melihat bagaimana ia harus menjalani kehidupan, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Sesudah Kristus datang, pengawasan itu tidak diperlukan lagi. Peran Taurat itu bersifat sementara dan dimaksudkan untuk menghantar orang kepada iman akan Kristus. Kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 26 sampai 29, Santo Paulus menulis dengan amat indah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Para saudara terkasih, kalau kita disebut anak Allah dan Allah adalah Bapa kita, apa artinya? Allah kita sebut Bapa karena telah melakukan sesuatu bagi manusia. Pertama, Allah kita sebut Bapa karena Ia telah menjadikan kita dan membuat kita yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kedua, sekalipun kita telah berdosa, Ia tetap mengasihi kita. Dalam diri Yesus, Bapa yang menghendaki kita hidup dalam kebahagiaan abadi telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Secara khusus, orang yang percaya kepada Kristus disebut anak-anak Allah karena percaya bahwa di dalam Kristus Allah begitu mengasihi kita sehingga mengutus putra tunggalnya untuk menyelamatkan kita. Kemudian orang yang percaya kepada Kristus mengungkapkan kepercayaannya itu dengan menerima baptisan. Seperti orang yang dibaptis itu mengenakan pakaian putih sebagai lambang kesucian, demikianlah orang yang percaya kepada Kristus mengenakan Kristus. Karya penyelamatan Kristus itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Hukum Taurat sendiri telah membuktikan bahwa kepercayaan kepada Allah itulah yang akan membawa keselamatan. Dalam Taurat dinyatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh Allah karena percaya kepada Allah, bukan karena melakukan hukum Taurat. Mereka yang percaya seperti Abraham adalah keturunan Abraham yang sesungguhnya, dan mereka yang hidup dari iman diberkati bersama dengan Abraham. Semua orang yang percaya pada Kristus akan dibaptis dalam Kristus, telah menjadi miliknya, sehingga menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, yaitu bahwa mereka akan menerima keselamatan melalui Yesus Kristus.
Para adorator yang terkasih, ketika seorang anak sadar bahwa ia mempunyai orang tua atau orang-orang yang mengasihinya, ia akan mengingat hal itu dalam setiap langkah dalam kehidupannya. Ia akan berhati-hati dalam bertindak dan berbicara karena merasa bahwa ada orang-orang yang mengasihi di belakangnya. Mereka akan ikut sedih bila anak itu bersedih, ikut merasa malu bila anak itu melakukan hal yang memalukan, tetapi merasa bangga dan bergembira bila anak itu melakukan hal-hal yang positif. Dalam surat kepada jemaat di Galatia ini, Paulus mengingatkan kita akan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi kita dan mengharapkan bahwa kita melakukan hal-hal yang positif dan bernilai untuk kita sendiri dan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Dia bergembira ketika kita melakukan hal-hal yang positif dan berkenan kepadanya, tetapi bersedih bila kita jatuh ke dalam dosa. Allah senantiasa mengharapkan agar kita percaya kepadanya dan mengasihi sesama seperti Dia telah mengasihi kita. Namun, Allah Bapa kita itu tidak tampak oleh mata manusiawi, sehingga dengan mudah dilupakan dan kasih-Nya tidak disadari. Karena itu, surat Paulus ini juga mengingatkan agar kita terus membina relasi dengan Allah dalam kehidupan doa. Maka ketekunan kita dalam beradorasi kiranya sungguh akan membantu kita untuk mengingatkan betapa kasih-Nya yang berlimpah kepada kita. Hal ini amat perlu agar kita semakin mudah merasakan kasih Allah itu dan selalu menyadari dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka para adorator yang terkasih, di hadapan sakramen Maha Kudus, marilah kita renungkan apa artinya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sejauh manakah kita menyadari jati diri kita sebagai anak Allah dalam kehidupan kita? Bagaimana seharusnya jati diri sebagai anak Allah itu sungguh mempengaruhi kehidupan konkret harian kita? Maka dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus ini, mari sejenak kita refleksikan pertanyaan-pertanyaan itu dan kita terus menimba kekuatan dan rahmat-Nya dari cinta-Nya yang berlimpah untuk kita, sehingga kasih Allah itu sungguh semakin meresap dalam hidup batin kita dan kita praktekkan, kita wujudkan dalam kehidupan nyata setiap hari. Tuhan melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Amin.